jadi di video kali ini aku mau kayak sharing ke teman-teman berapa sih biaya yang diperlukan untuk ngebangun sepeda mini ini dari awal sampai bisa dipakai, sampai bisa jadi kayak punya aku yang di belakang ini ya teman-teman. Apa aja, kemudian berapa habisnya, dan apa aja sih yang perlu dilakuin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Rumah Nanang Official, bersama dengan aku, Nanang Sugiono. Nah, jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang sepeda aku ini ya teman-teman. Aku mau nge-review ataupun ngebahas sedikit tentang sepeda yang aku pakai untuk bikin bike vlog. Aku di sini cuman mau kasih referensi aja ataupun kasih pandangan buat teman-teman yang siapa tahu nih teman-teman ada juga yang lagi ngebangun sepeda. Video ini bisa menjadi referensi teman-teman. Jadi apakah teman-teman beli sepeda baru ataupun ngebangun kayak aku nih ya, sepeda tua, sepeda mini, dipoles jadi lebih menarik dan lucu gitu ya teman-teman ya. Beberapa bulan yang kemarin, kalau sekarang mungkin udah balik lagi normal ya harga sepeda ya teman-teman. Kalau yang beberapa bulan kemarin itu di tahun kemarin lah tepatnya teman-teman, di masa pandemi yang masih awal-awal banget, itu harga sepeda luar biasa banget ya teman-teman ya. Jadi pernah satu ketika tuh aku cek di YouTube, itu masih orang nge-review tuh harganya tuh sekitar 1.800.000, 1.200.000 gitu kan. Jadi ada yang harganya 1.300.000 tuh, pas aku tanya ke toko itu harganya bisa sampai 2,5 juta, 3 juta. Kan gila. Terus ada juga yang 1.8 tuh jadi sampai 4 juta sampai 5 juta. Kayaknya harganya sekarang juga masih sekitaran segitu dan belum turun kayaknya teman-teman ya. Nah, jadi nggak cuma itu aja, ternyata part-part sepedanya itu juga lumayan naik harganya teman-teman. Jadi kayak aduh gitu kan. Tapi karena memang pengen goes, ya udah akhirnya mau nggak mau gitu ya teman-teman. Nah, jadi kenapa sih aku putusin untuk pilih sepedaku ini, sepeda mini gitu ya, yang dirubah, dimodif menjadi sepeda minion. Karena awalnya aku tuh pengen banget sebenarnya sepeda lipat ya teman-teman, karena lucu gitu ya kan. Tapi itu tadi harganya tuh memang meroket banget gitu ya kan teman-teman. Jadi akhirnya aku putusin, pas aku scroll lihat YouTube gitu kan, terus ketemulah si sepeda minion ini, kok lucu gitu. Akhirnya aku riset apa sih sepeda minion itu, gimana-gimananya gitu. Akhirnya aku riset bahwasanya tuh sepeda minion tuh dari batangan sepeda mini zaman dulu. Akhirnya ya udah aku kayak ngumpulin bahan gitu ya kan. Aku mau ada niatan untuk ngebangun si sepeda minion ini. Oke, jadi singkat cerita akhirnya aku cari di marketplace untuk frame ataupun full bike si sepeda mini ini. Akhirnya dapat lah ya teman-temannya, itu harganya sekitar 600 atau 750-an gitu kemarin pertamanya. Akhirnya aku chat, aku nego-nego, dapatlah, tembuslah 550 aku dapet gitu kan. Dengan minusnya itu as belakangnya dia goyang. Oke, nggak apa-apa gitu kan. Nah, karena di rencana aku di awal tuh aku nggak ada rencana sama sekali untuk full ngerestorasi yang seperti ini ya teman-teman. Karena kalau sekarang sepeda aku ini bisa dibilang tuh full restorasi, karena partnya itu 80% aku ganti baru semuanya dari yang pas aku beli si full bike-nya itu. Akhirnya karena pas udah beli gitu kan COD, karena kan aku emang newbie banget di masalah sepeda kan. Aku cek ya oke, memang rusak itunya kan, bagian hub belakangnya tuh memang goyang gitu kan. Akhirnya aku bawa ke bengkel, pas di bengkel tuh ternyata banyak banget yang kena, bisa apa, bagian depannya, terus ternyata itu yang paling parah itu bagian sumpit belakang tuh keropos. Karena maklum ya ini sepeda tua ya kan teman-teman, ini batangan tua, jadi kayak banyak yang keropos gitu. Dan kata tukang bengkelnya tuh ini agak riskan ketika dibawa ataupun dipaksa untuk dinaikin gitu. Akhirnya aku kayak berpikir lagi gitu kan, ya udah aku bawa pulang lagi sepedanya. Dan ini sepedanya sempet nonggok 1 bulan di rumah dan gak aku apa-apain karena bingung mau diapain gitu kan. Akhirnya aku cari lagi bengkel dengan sepeda, karena bengkel yang sebelumnya itu dia nggak bisa ini apa, nggak bisa
ngelas gitu ya teman-teman. Jadi dia bakal cari lagi orang untuk ngelas si sepeda aku ini. Akhirnya aku kayak, ya udahlah bang, aku bawa pulang dulu gitu kan. Aku bawa pulang dulu di rumah. Akhirnya aku sambil cari lagi di marketplace jasa bengkel sepeda yang memang bisa sekalian ngelas, dapet lah gitu teman-teman. Jadi ya udah, akhirnya singkat cerita, karena memang sekali kerja gitu kan, jadi pas aku anter gitu kan, aku rencananya itu cuman kayak ya udah batangannya itu gimana caranya supaya lebih kuat, lebih kokoh dan aman untuk dinaikin. Tapi kata abangnya sayang gitu kan, karena kayak nanti kerja 2 kali kata dia gitu kan. Terus aku berpikir juga, oh kayaknya bener sih. Jadi akhirnya tuh ya udah, karena yang awalnya tuh aku cuman pengen sepeda ini yang penting bisa jalan, akhirnya nggak jadi. Akhirnya tuh aku kayak full restorasi kayak gini ya teman-teman. Aku cat ulang, aku aku ganti semua part-partnya gitu kan, jadi baru. Nah jadi di bengkel itu bisa dibilang hampir 2 bulan atau 3 bulanan ya teman-teman aku tongkoin ini. Karena ya tadi tuh, karena kan dari awal aku tuh nggak ada perkiraan untuk ngerestorasi full dari sepeda aku ini. Jadi nggak ada persiapan dana sama sekali. Aku juga cerita gitu sama si bengkelnya. Terus bengkelnya juga bilang, aku juga nggak bisa terlalu buru-buru, nggak bisa terlalu digesah kata dia kan. Oke ya udah, cocok. Akhirnya selama 3 bulan tuh aku ngumpulin part-partnya. Nah jadi di video kali ini aku mau kayak sharing ke teman-teman berapa sih biaya yang diperlukan untuk ngebangun sepeda mini ini dari awal sampai bisa dipakai, sampai bisa jadi kayak punya aku yang di belakang ini ya teman-teman. Apa aja, kemudian berapa habisnya, dan apa aja sih yang perlu dilakuin. Jadi mungkin ini belum terlalu expert banget aku menjelaskannya. Jadi kalau umpamanya nanti ada teman-teman yang lebih expert di masalah sepeda, kalau ada salah-salah boleh komen di bawah ya, sebagai koreksi buat aku. Oke. Jadi pertama aku mau cerita bahwa full bike tadi udah aku jelasin, aku full bike itu belinya 550.000. Nah, yang masih aku pakai, yang masih aku pertahankan itu adalah pertama itu bagian stangnya, kedua bagian framenya pastinya, kemudian seat postnya, yang ini teman-teman ya, seat postnya, kemudian ban luar dalam itu masih aku pakai, dan lingkar lingkar peleknya, kemudian si rem tromolnya. Ini aku by the way cuman pakai rem belakang tromol ya teman-teman, dan kalau selain itu semuanya aku ganti baru. Nah jadi aku bakal jelasin per bagian ya teman-teman. Jadi kita pisah menjadi bagian depan dan bagian belakang. Jadi pertama yang bagian depan kita mulai dari atas ya teman-teman. Yang pertama itu ada handle grip. Itu handle grip aku beli harganya 17.000. Ini mereknya Pacific ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu handle rem. Itu aku beli sepasang sebenarnya, tapi cuma aku pakai satu karena yang satu lagi aku pakai sepeda di kampung. Itu aku juga lagi mau ngebangun, cuman dananya juga belum ada. Sepeda mini juga cuman yang 16 inci, jadi lebih kecil dari ini. Cuman nanti mungkin next lah, kalau momennya udah selesai aku juga bakal bikinin videonya. Itu handle remnya itu 2 sepasang 30.000. Jadi sini aku cuma pakai 1 15.000. Kemudian tali remnya ini yang 2 meter ya teman-teman, harganya 25.000. Kemudian shifternya ini aku pakai Shimano, cuman yang bukan yang asli ya, ini Shimano yang abal-abal, harganya 33.000, tapi recommended lah. Ini yang 7 speed ya teman-teman. Kemudian tali outer shifternya itu aku beli 2 meter, ini mereknya Alligator nggak salah. 1 meternya itu 24.000, jadi 2 meter 48.000. Kemudian belnya ini harganya 10.000. Tiang stem bangunnya ini aku pakai yang baru juga, ini harganya 37.000. Kemudian mangkokan ini ya teman-teman, ini aku ganti juga, harganya 12.000. Kemudian jari-jari ini sepasang depan belakang aku beli harganya 35.000, mereknya Pacific. Kemudian hoop depan belakang ini juga merek Pacific, harganya 54.000. Jadi total untuk bagian depan itu adalah 310.000. Kemudian kita beralih ke bagian belakang. Bagian belakang itu ada saddle-nya aku pakai Pacific juga ya teman-teman, ini harganya 40.000. Kemudian clamp seat postnya ini harganya 25.000 tanpa merek. Kemudian cranksetnya ini merek Trax, yang berapa ini ya, berapa T itu aku lupa. Sama BB-nya ya teman-teman, aku belinya satu set sama BB. Kalau nggak salah BB-nya ini entah merek United ataupun merek Cycle ataupun merek Pacific, aku lupa, antara itulah pokoknya. Harganya tuh 140.000. Kemudian aku pakai pedal alloy yang merek Pacific, ini harganya 50.000. Kemudian rantai Pacific juga yang 7 speed, harganya 36.000.
Kemudian Freewheel aku pakai juga yang 7 speed, yang dari Pacific juga itu 90.000. RD-nya aku juga pakai Pacific, harganya 45.000. Jadi untuk total di bagian belakang itu adalah 426.000. Kemudian selain itu semua, aku juga ada ngeluarin biaya-biaya lain ya teman-teman. Yang pertama itu adalah ongkos cat. Jadi untuk repaint ini harganya 350.000 ya teman-teman. Ini pokoknya catnya bagus karena dia tuh kayak dikalengin gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu bagian-bagian yang kalau omanya ada yang karat-karat gitu, kita bisa tahu. Jadi oke lah pokoknya. Jadi harga segitu tuh masih rekom lah ya kan. Kemudian untuk ongkos rakitnya itu kemarin sekitar 150, cuman aku lebihin ke abangnya jadi 200.000. Kemudian setel jari-jari depan belakang itu 100.000. Kemudian upah las, karena kan ada yang tadi aku bilang tuh ada upah las ya teman-teman, untuk bagian-bagian yang keropos-keropos itu harganya 100.000. Jadi total untuk ongkos yang lain-lain itu 750.000. Jadi berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk membuat sepeda ini dari yang sepeda tua jadi yang lebih kece kayak gini? Yang pertama aku beli full bike itu 550.000. Kemudian untuk bagian depan tadi 310.000, bagian belakang 426.000, dan ongkos yang lain-lain itu 750.000. Jadi totalnya sekitar 2.036.000. Jadi kurang lebih itu gitu ya teman-teman, biaya yang kita keluarkan untuk ngerestorasi ataupun membuat si sepeda ini yang awalnya tuh sepeda tua jadi lebih bagus lagi, yang bisa kita bawa goes untuk sekarang ini nih. Jadi gimana menurut teman-teman, kira-kira apakah teman-teman lebih milih beli sepeda baru ataupun lebih milih untuk ngerestorasi ataupun ngebangun sepeda tua menjadi lebih kece? Jadi kira-kira teman-teman milih yang mana? Boleh komen di bawah. Jadi kalau pendapat aku pribadi sebenarnya itu kayak 50-50 gitu ya teman-teman, tergantung kondisi dan mindset teman-teman. Nah di sini aku lebih memilih untuk ngebangun sepeda ini. Kenapa? Karena ya aku udah dari awal aku tuh nggak ada rencana untuk ngebangun, aku tuh cuma beli full bike second yang penting bisa dipakai, dan akhirnya ada kendala, ya udah mau nggak mau aku ngerestorasi ulang aja gitu kan. Tapi dengan dana yang memang pas-pasan akhirnya aku kayak cicil gitu ya teman-teman. Jadi 2 juta ini nggak aku keluarkan langsung gitu kan. Kalau teman-teman mungkin pegang duit 2 juta ya mungkin teman-teman kayak berpikir 2 kali, ngapain aku harus restorasi nunggu gitu kan. Lebih baik aku beli sepeda ya harganya segitu juga kurang lebih gitu ya kan teman-teman. Pasti teman-teman berpikir seperti itu ketika teman-teman megang duit. Nah kalau aku kan beda kasus. Aku tuh nggak ada rencana dan memang nggak ada pegang dana. Akhirnya aku kayak ngumpulin dulu sambil nunggu uangnya juga gitu teman-teman. Sekian dulu video dari aku, semoga bisa menjadi kayak referensi buat teman-teman yang pengen mulai goes ataupun pengen mulai ngebangun sepeda, kira-kira budgetnya berapa sih gitu. Jadi ini semoga bisa jadi gambaran teman-teman, apakah teman-teman mau ngebangun sepeda ataupun beli di toko. Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa tonton video aku yang lain juga. Dan jangan lupa ya teman-teman, support terus channel ini dengan cara subscribe. Kemudian berikan like kalau kalian suka. Dan jangan lupa komen serta share video ini ke sosial media kalian. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.